Tuhan, kami tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, ini pertama kali tidak ada ibadah uji coba, gitu ya. Karena ibadah bukan buat ujian, gitu. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi, saudara, saya lebih prefer untuk langsung begini ya, ketemu begini. Ada 4 pekerjaan Kristus. Yang pertama apa, saudara? Apa yang Yesus lakukan di dunia ini? Dia preaching atau menyampaikan kabar baik. Yang kedua, dia teaching, dia mengajar dan memuridkan. Yang ketiga, saudara, dia healing, menyembuhkan. Dia berjalan berkeliling, dia menyembuhkan orang sakit, orang yang kerasukan. Yang keempat, saudara, ini yang mau kita bahas minggu ini. Ini yang terakhir, saudara, ya. Yang keempat adalah, siapa yang tahu? Mengusir setan. Kalau sama setan nggak usah sopan-sopan, saudara kepret saja supaya dia pergi dari kita, ya. Nah, kabar baiknya, saudara, banyak gereja yang hari ini hanya fokus kepada 2 perkara, yaitu hanya teaching dan hanya preaching, ya. Hanya menyampaikan kabar baik dan hanya mengajar atau memuridkan. Lupa akan 2 perkara yang penting ini, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Tuhan Yesus, ya. Jadi makanya satu kabar sukacita, kita disadarkan kembali untuk kita masuk pada pelayanan ini, yaitu healing dan cast out demon atau mengusir setan. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada yang bisa mengusir setan. Amin. Itu makanya saudara, saya hari ini ditugaskan mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada, bahwa tugas seorang Kristen itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Tuhan adalah mengusir setan. Karena tidak ada di luar Tuhan yang bisa mengusir kuasa iblis, saudara. Nah, makanya saya mengingatkan kembali, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa tempat yang paling disukai iblis, disukai setan? Saudara percaya ada setan nggak? Percaya. Ini sekitar kita ada setan ini, saudara. Percaya loh. Ya. Di sekitar kita dimanapun kita berada itu ada setan. Ya. Ada setan sedang mau mengintimidasi. Kenapa kok enggak saudara tidak lihat? Ada yang katanya bisa lihat. Di sini ada setan. Itu ada gundul pringis di situ misalnya. Atau ada apa ya? Orang Kalimantan apa? Kuyang apa? Atau ada apa gitu ya? Itu versi masing-masing, itu penguasa teritorial, saudara. Makanya setannya Jawa beda sama setannya Kalimantan, beda sama setannya Kupang, gitu kan? Keriting rambutnya katanya. Itu penguasa teritorial. Kenapa kok kita tidak maksudnya tidak usah melihat yang begitu, karena nanti saudara akan menjadi sangat terganggu. Jangan bangga kalau wah saya punya talenta untuk melihat sesuatu yang lain. Tidak usah, saudara. Itu bukan karunia, itu ikatan. Saya mau kasih tahu. Sebab mata kita didesain hanya untuk melihat yang baik yang daripada Tuhan. Yang gak baik gak usah saudara bangga. Minta untuk dilepaskan semua kekuatan untuk bisa melihat hal-hal yang buruk. Saya percaya saudara, di sekitar kita ada setan. Saya nggak mau lihat, saudara. Dan kalau saya bisa lihat, saya minta Tuhan tutup mata saya supaya tidak terganggu untuk hidup ini, saudara. Oke, saudara. Kita mau, tadi ada pertanyaan. Di manakah setan itu senang tinggal, saudara? Ada yang katanya di kuburan. Wah, kalau di kuburan banyak setan. Ada yang kalau ke kamar mandi takut karena di kamar mandi banyak setan. Kalau malam minta diantarin untuk ke kamar mandi. Atau saudara, rumah-rumah kosong, gitu kan? Nah, kira-kira di mana setan itu senang tinggal? Di dalam diri
manusia. Itu kabar buruknya saudara ya, bahwa setan sukanya di dalam diri manusia. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Ada ayatnya dong? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan untuk membuka. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Sudah ketemu saudara? Rajin-rajinlah baca Alkitab, sebab kedepannya Alkitab akan dihapus, saudara. Percaya loh, sekarang ini gereja sedang dihapus, saudara, ya kan? Dengan keadaan ini, kuasa iblis ini mau menghapus gereja, saudara. Makanya rajin-rajinlah beribadah sebelum ibadah itu ditiadakan. Nah, makanya rajin baca firman supaya kita tahu firman kebenaran. Ya, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Sudah ketemu? Oke, ada ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ketika saudara Tuhan Yesus ini bicara mengenai orang yang sudah dilepaskan, sudah terima Yesus dan dibersihkan, tapi kemudian apa saudara? Dia masih membuka pintu, lupa menutupnya dan tidak mau menutupnya. Akhirnya kuasa setan itu bisa masuk kembali dan tinggal di dalam dirinya. Nah, kekasih hati Tuhan, pertanyaannya saudara ya, ini supaya cepat saudara, apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Bisa. Nah, bisa. Ada yang jawab tidak? Kenapa kok bisa saudara? Buka celah. Buka celah. Kuncinya hanya jangan buka pintu untuk iblis bisa masuk, ya. Jadi buktinya apa saudara? Saudara tahu kalau keras waktu bioskop Soboharsono di alun-alun itu, Soboharsono ya Mas Eko ya? Iya. Itu dirubuhkan. Itu satu sebelahnya itu ada sekolah apa ya namanya itu ya? Sekolah Katolik apa sekolah apa itu? PL. Nah, itu kerasukan setan. Bukan cuma satu, tapi satu sekolahan. Itu kerasukan setan. Nah, saudara, ada yang berteriak-teriak, ada yang mengguling-guling, ada yang mencakar-cakar. Wow, saudara, kalau saudara lihat itu, wah saudara mungkin wow, dahsyat luar biasa gitu ya. Tapi itu kerasukan setan tingkat rendahan, saudara. Ya. Dia sedang kerasukan, mereka sedang kerasukan. Itu yang namanya golongan yang cere-cere atau golongan yang biasa-biasa. Itu bikin namanya histeris dan kemudian ketakutan dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, apa bukti bahwa orang percaya pun bisa kerasukan? Kalian lihatlah Petrus. Ya. Ini saya mau kasih tahu ya saudara, betapa pentingnya kita menyadari supaya kita tidak membuka celah buat iblis merasuki kita semua. Seorang Petrus, murid Tuhan Yesus yang tinggal 24 jam bersama Yesus. Bayangkan saudara, ini bukan main-main. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendirikan gereja di atas batu karang yang teguh. Itu waktu saya ke Israel saudara, itu ada batu karangnya. Dan itu menjadi satu landasan buat Petrus menjadi bapak gereja. Tapi sesudah Yesus mengatakan demikian saudara, setelah beberapa lama Yesus katakan sesuatu yang sangat berbahaya ini saudara. Ini satu pernyataan yang sangat berbahaya ini saudara. Anyang kau iblis. Tidak ada juntrungannya saudara. Tuhan Yesus menghardik Petrus, menghardik iblis dalam Petrus saudara. Padahal dia cuma bisikin sesuatu saudara. Kan Tuhan Yesus sedang bercerita mengenai
bagaimana penderitaan yang akan dialaminya di Yerusalem. Kita bisa lihat nanti saudara di Matius Matius 16 ayat 23 ya. Matius 16 ayat 23 dikatakan gini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa sih? Apa sih yang terjadi? Yesus sedang cerita bahwa dia akan disalib, akan menderita, akan menanggung semuanya, saudara. Seolah-olah baik ini ya, baik belum tentu benar. Petrus itu tarik tangan Yesus. Dia bisa begini, saudara. Ditarik. Kiranya tidak terjadi padamu. Kiranya Allah menjauhkan. Itu ada perkataan sebelum ayatnya itu, saudara. Seolah-olah baik, toh. Kita memperhatikan Yesus, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Bukan pujian yang didapatkan Petrus, tapi hardikan yang didapat Petrus. Ajar engkau iblis. Saudara, sesuatu yang sangat mengagetkan. Kalau saudara jadi Petrus, saudara begitu seolah-olah perhatian, seolah-olah baik kepada orang, langsung dituding, ajar engkau iblis. Apa yang terjadi? Ini setan yang bekerja ini, saudara. Makanya setan itu yang tingkat tinggi itu masuk melalui pikiran. Kata-kata baik pun bisa diplesetkan menjadi suatu kata-kata yang menentang kehendak Tuhan. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Yesus datang untuk menggenapi firman Allah, tapi Petrus dalam pikirannya dikuasai iblis, dan akhirnya saudara, dia mengatakan kiranya itu batal, kiranya engkau batal disalib, kiranya engkau tidak usah menebus dosa manusia. Itu di dalam perkataan iblis kepada Petrus, dan keluar akhirnya kiranya itu tidak terjadi. Nah, makanya itu kerasukan tingkat tinggi. Kerasukan tingkat tinggi terjadi di dalam pikiran, bukan ketika saudara menggelepar-gelepar, muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu cuma kerasukan tingkat rendah. Kerasukan tingkat tinggi, saudara seolah-olah sadar, saudara seolah-olah itu berbuat baik, padahal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, makanya berbahaya, saudara. Menjaga pikiran ini sungguh-sungguh harus benar, saudara. Jangan biarkan iblis masuk bahkan melalui pikiran kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kepada iblis tidak usah takut. Saya perkatakan berdasarkan firman bahwa nama Yesus sangat berkuasa. Dengan jenis kuasa kegelapan apapun, dia lebih berkuasa. Ya. Makanya bangga jadi orang percaya, saudara, bahwa kita bisa mengusir kuasa iblis di dalam nama Yesus. Saya katakan iblis, setan itu adalah kerajaan. Ya. Jadi ada rajanya, yaitu iblis itu, dan antek-anteknya, saudara. Ya. Ada hulu balangnya, ada apa menterinya, ada apanya, mulai dari penguasa di udara sampai penguasa teritorial ini, saudara. Ya, makanya saya bilang apa, saudara? Setannya Kalimantan, setannya Kupang beda-beda. Sebab itu penguasa teritorial. Ada Nyai Roro Kidul, ada kalau di Kupang apa, Mbak? Suwandi. Ada kalau di Kalimantan apa namanya? Ya. Kali-kali kita adu mereka. Mana? Salah gitu ya. Tidak usah membanggakan mereka, saudara. Ya, karena kita dilarang untuk berkompromi dengan kuasa kegelapan. Ngomong pun nggak boleh, saudara. Artinya ngobrol, saudara, nggak boleh. Hari ini banyak pendeta-pendeta sekalipun sesat menggunakan praktek-praktek seperti itu, perdukunan, untuk mengusir kuasa kegelapan. Ya, itu namanya tidak mengusir, berteman. Saya baru saja dengar itu apa? Di YouTube, saudara, ya, ada apa namanya, pendeta mengusir setan dengan cara-cara yang aneh, saudara. Pakai lilin kah, pakai apa? Bahkan saya pernah, saudara, ya, ada saudara saya itu ya datang ke dukun minta jodoh. Dia bilang, loh, kamu ke orang Kristen ke dukun? Gak apa-apa, dia pakai doa Bapa Kami kok. Nah, saudara, doa Bapa Kami dipakai dukun untuk praktek, saudara. Itu
harus bayar. Nah, saudara, kalau saudara kita didoakan kepada pendeta dan pendeta itu minta bayaran, itu sudah namanya dukun, bukan pendeta, saudara ya. Kalau pendeta minta bayaran, kalau minta, doakan saya sini, tarifnya 1 jam adalah 1 juta, gitu ya, misalnya. Itu sudah dukun, sama aja dukun itu. Ya, jadi jangan percaya ya. Jadi hari-hari ini pun banyak pendeta yang mereka itu melakukan praktek-praktek perdukunan. Ya, ini saya akan gitu. Ya, supaya saudara tahu ya. Jadi banyak yang pakai gunakan segala sesuatu, entah kemenyan, entah apakah, untuk memanggil arwahnya dan ngobrol sama arwahnya. Nggak perlu ngobrol sama arwah, saudara. Nggak perlu ngobrol sama setan. Kita harus tegas. Dalam nama Yesus saya tidak mau berkompromi. Yesus tidak pernah kompromi sama iblis. Ya, dijajali kamu di hubungan itu apa? Itu loh yang di atas genteng itu kan, dibawa ke atas gitu kan. Dan kemudian diajak ngobrol. Nggak mau, dia bercanda-canda sama iblis, gitu kan? Dia nggak mau berbaik-baik, bersopan-sopan ya. Ya, dia gunakan selalu firman, tegas, saudara. Hanya engkau iblis, gitu kan? Nah, kekasih hati Tuhan. Dalam hal ini kita harus tegas, tidak boleh berkompromi. Bahkan saudara tanya-tanya, misalnya ada orang kerasukan, gitu ya. Kamu setan asalnya dari mana? Gak usah, saudara. Langsung kepret aja, saudara. Pergi dalam nama Yesus. Itu namanya otoritas ya. Kalau nanti dia menipu, saudara, dia itu apa? Julukannya menipu, membunuh, membinasakan. Dia raja penipu, nanti ditipu. Oh, saya ini jelmaan bapakmu, gitu misalnya, gitu kan. Wah, iya toh Pak, gitu kan. Jadi jangan mau, bahkan kalau dalam mimpi sekalipun, ya saya katakan, iblis itu bisa ngintip-ngintip lewat mimpi. Saudara di kemudian didatangi, oh ini nenek atau ini Simba sampaikan pesan, itu tanah di sana tolong ditanami pisang misalnya gitu. Itu penyesatan, saudara. Tidak ada ya yang namanya arwah. Itu sebenarnya sudah alamnya sudah lain. Dia sudah, kalau iman kita, orang yang sudah mati itu kembali ke Firdaus, kembali ke pangkuan Bapa, saudara. Jadi nggak ada kemudian telepon-teleponan sama nenek kita yang sudah mati gitu ya. Atau kemudian mimpi, itu penyesatan. Iblis menyamar sebagai orang yang kita kasihi. Jadi tegas, orang Kristen tidak berhubungan sama yang begitu-begitu ya. Karena apa, saudara, itu sudah berbeda ya. Itu jadi yang membedakan. Makanya banyak orang menyerang ya kekristenan, bahwa wah, kalau jadi orang Kristen kita tidak bisa mendoakan nenek kita yang sudah meninggal, bapak kita yang sudah meninggal, atau ibu kita yang sudah meninggal. Jadi rugi jadi orang Kristen. Saya katakan, makanya keselamatan ditentukan ketika saudara sedang dalam keadaan bernapas dan hidup, saudara ya. Setelah itu urusan sama Tuhan ya. Makanya jangan main-main dalam kehidupan. Artinya apa, saudara? Keputusan untuk selamat ditentukan ketika kita masih hidup. Nah, itu bedanya, saudara. Tidak ada keselamatan setelah kematian ya. Jadi makanya hari ini jangan tunggu-tunggu waktu. Kalau saudara belum bertobat, bertobatlah ya. Sebab apa? Keselamatan ketika kita masih hidup. Baik, saya teruskan, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Tahukah saudara bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada pengusiran setan? Nama setan pun tidak disebut. Ya, saudara tahu kenapa? Jadi ketika dalam perjanjian lama tidak ada pengusiran setan, kecuali ketika ini loh, saudara, waktu Daud, Saul dihinggapi oleh roh jahat, saudara. Apa yang terjadi? Daud memainkan kecapi, gitu ya. Kecapi begini, Bang. Kecapi dan kemudian roh jahat itu keluar. Kenapa, saudara? Hanya pada waktu itu, waktu Daud memainkan kecapi, maka roh Tuhan datang. Nah, jadi yang membebaskan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tahukah, kuasa untuk mengusir setan itu datang hanya dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengusir setan. Bedanya apa? Makanya ketika dalam perjanjian baru kita diurapi oleh Roh Kudus. Siapa yang terima Yesus, terima kuasa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pada waktu perjanjian lama itu tidak selalu ada pada setiap orang, gitu ya.
Itu bedanya. Tapi ketika dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu ada pada setiap orang percaya. Itu yang membedakan. Makanya dia akhirnya saudara, orang di dalam Tuhan, orang yang percaya pada Yesus, orang yang mengalami Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah kuasa untuk 4 tanda tadi saudara ya. Mengusir setan, menumpangkan tangan, orang sembuh, orang sakit sembuh gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nama Yesus sangat berkuasa. Maka ketika kita terima Yesus dipenuhi dengan kuasa. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Sedikit lagi saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini LAI ya, terjemahan LAI. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tahu nggak itu saudara? Ada dalam satu terjemahan yang lain, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang genting akan datang masa-masa yang sukar dan kerasukan setan. Coba saudara lihat di ayat selanjutnya saudara. Kerasukan setan itu tanda-tandanya apa? Hidupnya dikuasai oleh setan. Makanya karakter setan hidup atas hidupnya, ya. Jadi masa-masa yang penting, masa-masa terakhir ini akan terjadi. Orang akan berkarakter setan. Tandanya apa saudara dia lakukan? Cinta akan dirinya sendiri, egois banget gitu kan. Apa-apa hanya untuk kepentingannya, tidak mau tolong orang, tidak mau berbagi kepada orang. Mereka akan suka membual. Oh saudara lihat, banyak hari-hari ini saudara-saudara akan lihat orang membual begitu. Wow gitu ya. Malah itu menjadi komoditas untuk mencari uang saudara ya. Ada orang-orang yang jadi tokoh pemuka agama, katanya dia adalah anak seorang kardinal gitu ya. Sudah mungkin pernah dengar itu ya. Saya pikir loh, kardinal punya anak sejak kapan gitu kan. Nah itu saudara ya. Jadi banyak orang-orang yang sekarang kerasukan setan karena dia suka membual. Dan kemudian saudara menjadi hamba uang. Ingat, uang itu adalah mamon. Saingannya Tuhan itu cuma mamon. Ya, berarti kalau dia jadi hamba uang, dia jadi hambanya mamon, hambanya setan. Mereka akan fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Banyak hari ini anak-anak yang sudah tidak hormat lagi akan orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, maunya ribut aja gitu ya, berdebat. Nah, hati-hati saudara ya, orang yang suka berdebat itu menjadi satu ciri-ciri orang yang kerasukan setan gitu ya. Karena setan sukanya berdebat gitu ya, bahkan berdebat firman. Makanya kita tidak mau ambil satu strategi apologetik gitu ya, karena itu berdebat terus isinya gitu ya. Nah kemudian saudara tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, cheating gitu ya, selingkuh dan lain sebagainya. Berlagak tahu. Nah ini loh saudara, berlagak tahu itu artinya apa? Sok tahu gitu ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka itu beribadah ya. Nah ini saudara, ini teguran buat kita. Seolah-olah kita mengaku orang Kristen, kita beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkirinya. Nah itu berbahaya. Jadi di zaman akhir ini
kerasukan setan itu akan menjadi biasa. Oleh karena itu tugas orang percaya, kita diberi kuasa untuk mengusirnya. Ya. Jadi percaya bahwa kita bisa mengusir kuasa-kuasa setan itu, jangan sampai masuk. Nah, kekasih hati Tuhan, ketika ini kita masuk akhir zaman ya saudara, artinya bahwa zaman ini seperti yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi kamu harus mempersiapkan diri bahwa nanti Alkitab pun akan dihapus. Makanya sekarang kerjaannya adalah baca firman, hafali firman saudara ya. Supaya apa? Supaya kita ini melontok yang namanya firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan dihapus saudara, sama seperti ibadah gitu ya. Saudara ini baru 3 bulan. 3 bulan atau berapa ya? 3 bulan ya. 3 bulan kita tidak ibadah. Bayangkan saja saudara, sekarang mulai banyak orang Kristen yang sudah malas beribadah. Mereka lebih milih ibadah di YouTube atau ibadah di itu sebuah hal yang ya, ada orang yang bilang, oh itu memang kemajuan zaman ya. Kalau mau persembahan nanti tinggal pilih rekening yang mana. Terus kalau perjamuan ya bisa perjamuan sendiri, memang bisa. Kalau mau pilih preachernya yang keren, yang ganteng atau yang cantik atau yang lucu, itu bisa pilih. Jadi YouTube yang mana gitu ya. Jadi keputusannya ada di tangan kita. Nah, tapi kita tidak pernah bertumbuh, kita tidak bisa artinya berhubungan dengan satu dengan yang lain. Nah, itu yang sedang dihilangkan, dan kita berjuang untuk supaya kita terus ada dalam ibadah yang seperti ini saudara ya. Nah, kekasih hati Tuhan, keadaan akhir zaman akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Tapi jangan khawatir, saya selalu berpegang kepada firman Tuhan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Matius 28 ya, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, kita tidak akan pernah tenggelam saudara, kita tidak akan pernah mengalami kekalahan ketika kita menyertakan Tuhan Yesus. Ketika saudara di Lukas 8 cerita mengenai Yesus di Danau Galilea saudara ya, dia sedang tidur di dalam perahu, murid-murid ketakutan karena badai datang. Itu padahal cuma sebuah danau ya saudara. Mungkin kalau saudara ke Danau Toba, apakah dia segitulah kira-kira ya. Nah, jadi bukan laut tapi danau. Dan ketika itu saudara badai datang dan perahu kemasukan air, murid-murid ketakutan. Apa yang Yesus lakukan? Dia bangun dan kemudian dia menghardik angin topan itu saudara, dan angin itu berhenti. Saya percaya angin topan itu dari kuasa kegelapan. Kenapa? Apa buktinya saudara? Ya. Apa buktinya bahwa angin topan yang datang menerpa murid-murid itu datang dari kuasa kegelapan? Sebab Yesus menghardik. Ayatnya yang ke-24 ya. Lukas 8 ayat 24 dikatakan bahwa dia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Kalau itu bukan berasal daripada Allah, Yesus tidak perlu menghardik ya. Tapi karena itu berasal dari kuasa kegelapan, maka Yesus menghardik. Jadi kepada kuasa kegelapan saudara, tegaslah seperti Yesus. Dia menghardik, diam, seketika itu juga diam ya. Jadi tegas saudara. Nah, itu yang mau saya tekankan saudara, kepada kuasa kegelapan setan, saudara jangan berkompromisasi gitu ya. Karena ada loh saudara, orang-orang yang masih takut sama setan dan tidak percaya bahwa dia bisa mengusir setan dan menempatkan Yesus di bawah setan. Wow, itu saya katakan terlalu saudara ya. Yesus itu yang menciptakan semuanya, termasuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu saudara. Masa sih dia kalah? Dia enggak lah saudara ya. Jadi jangan punya pikiran saudara bahwa Yesus ada di bawah kuasa setan saudara. Dia berkuasa. Nah, ketika itu saudara, Yesus kemudian datang ke Gerasa. Ingat apa yang terjadi di Gerasa? Dia mengusir setan masuk ke babi, dan babinya terus nyemplung ke. Nah, ini ada banyak pertanyaan saudara. Ketika kita berdoa saudara,
apakah orang itu harus beriman atau tidak? Misalnya gini, saya doakan orang yang tidak percaya Yesus, apakah doa saya berkuasa? Berkuasa kah? Kuncinya apa, saudara? Orang Gerasa itu bukan orang percaya. Dia itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kok bisa dilepaskan. Jadi jangan ragu-ragu kalau saudara mendoakan orang. Siapapun yang saudara doakan, itu kuncinya cuma asalkan ada iman, gitu ya. Entah itu yang didoakan atau yang mendoakan, gitu kan. Itu kuncinya harus ada iman. Entah yang mendoakan atau yang didoakan. Maksudnya begini, ada orang yang mendoakan itu lip sync, tapi orang yang didoakan itu semangat luar biasa, gitu kan. Artinya dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan, juga disembuhkan. Tapi ada orang yang mungkin tidak mengenal, seperti orang gila kita doakan. Orang gila itu dia nggak ngerti toh, tapi kita punya iman. Nah, yang kuncinya asalkan ada iman kepada Tuhan Yesus, maka dia disembuhkan. Makanya ketika itu Yesus datang ke Gerasa dan akhirnya orang yang kerasukan tadi itu dilepaskan, saudara. Itu yang merasuki, ya. Ini saya mau kasih tahu ya. Satu orang bisa dirasuki, buktinya satu legion. Legion itu adalah 5.000 sampai 6.000 orang kalau di dalam pasukan itu. Berarti dia ada satu orang gila kerasukan, itu bisa ada 6.000 kuasa kegelapan yang ada baginya, gitu. Dan itu ngumpul sama-sama. Sebab apa? Iblis itu sukanya kumpul-kumpul, saudara. Sama seperti orang Kristen sukanya kumpul-kumpul, gitu ya. Makan bareng dan lain sebagainya, main catur, gitu kan. Buktinya apa tadi di Matius 12 kan dikatakan bahwa dia mengajak teman-temannya, saudara. Nah itulah, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kumpul, makin bermultiplikasi, makin banyak. Ada satu legion di dalam satu orang. Nah betapa, saudara, mengerikan itu. Makanya jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan membuka pintu. Wah, nggak apa-apa, kuasa gelapnya cuma satu, gitu. Dia masuk, nanti bawa temannya, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, tidak perlu kalau Yesus tanya sama kuasa, siapa namamu? Gitu. Sebenarnya dia tahu, saudara. Tapi akhirnya dikatakan namaku Legion, gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak usah, saudara. Tadi seperti yang saya katakan, kita tidak perlu berkompromi dengan kuasanya atau bagaimana gitu. Karena apa, saudara? Kita bisa terpengaruh. Iblis itu menipu. Jadi nggak perlu tanya-tanya, saudara. Cukup usir dalam nama Yesus, keluar. Ya. Nah ada sebuah istilah, saudara, demonize. Ya, bahasa Inggrisnya demonize apa ya? Siapa yang pintar bahasa Inggris ini? Demonize, gitu kan. Asal katanya dari demon, gitu kan. Iblis, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh kuasa jahat, gitu ya. Iblis itu tak kasih satu pernyataan yang berbahaya nih, saudara. Catat baik-baik ya, bahwa iblis itu tidak bisa membuat kita berdosa tanpa kita bekerja sama, ya. Jadi iblis tidak bisa membuat kita berdosa, sebab dia pasti datang dari luar. Kalau kita buka pintu, baru masuk, dia bisa membuat kita berdosa. Makanya keputusannya di tangan kita. Kamu berdosa atau tidak berdosa, itu jangan kemudian langsung saudara salahkan iblis, karena dari keinginanmu sendiri berbuah dosa, ya. Jadi iblis tidak bisa membuat kita berdosa tanpa keputusanmu. Nah, oleh karena itu, saudara, demonize ini adalah dipengaruhi kuasa kegelapan, dipengaruhi kuasa setan. Dia kerjanya adalah mempengaruhi supaya kita berbuat dosa. Tapi bedanya sama possessed ya. Possessed adalah kerasukan. Itu beda. Ketika saudara dipengaruhi, itu saudara masih bisa menolak. Tapi ketika saudara sudah dirasuki, maka yang mengendalikan pikiran adalah iblis. Ya. Beda demonize dan possessed. Ketika kita dipengaruhi, kita masih bisa, ya saudara, menentukan. Tapi kalau sudah dirasuki, maka sama seperti Petrus, saudara.
dia ngomongnya seolah-olah baik, tapi itu menusuk, saudara. Itu berhati-hati, ya. Makanya jangan sampai saudara mau dirasuki kuasa kegelapan, kuasa iblis. Harus diterking dalam nama Yesus. Nah, kekasih hati Tuhan, banyak sakit penyakit itu juga terjadi karena dirasuki oleh kuasa setan, saudara, ya. Matius 8 ayat 16 dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, kekasih hati Tuhan, kenapa kok orang bisa sakit karena kuasa kegelapan? Sekali lagi, demonize tadi, ya, dipengaruhi, saudara. Mulai akhirnya terpengaruh dan akhirnya kerasukan. Makannya kemalang waduk, gitu ya. Itu bahasa apa sih itu? Kemarin ibu saya bilang, kamu kalau makan jangan kemalang waduk, gitu kan. Geragas, gitu kan. Artinya terbawa hawa nafsu, gitu kan. Misalnya tiap hari makan jeroan terus, gitu ya. Itu kan jadi rakus. Itu sifat-sifat iblis adalah rakus, gitu ya. Nah, akhirnya kita sakit, kolesterol tinggi, darah tersumbat, pembuluh darah tersumbat, akhirnya sakit penyakit. Nah, itulah. Jadi alurnya itu halus. Dia masuknya melalui halus, melalui keinginan daging, melalui hawa nafsu, melalui perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, yang terakhir penutup, saudara, bahwa kita diberi kuasa. Fire! 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 Sudah lama nggak fire, saudara. Sudah lama nggak fire ini, ya. Karena ketahuilah bahwa fire itu artinya kuasa. Saudara diberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Kita harus dilatih untuk mengusir setan. Saya tidak mau saudara kemudian saudara takut sama setan. Itu artinya saudara lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Berarti menempatkan Tuhan di bawah setan, ya. Oke? Saudara siap untuk menerima kuasa ini, saudara? Dan mau mempraktekkan, ya? Jadi kerinduan saya ini, ya, adalah bahwa saudara melakukan 4 hal ini. Saudara bisa preaching, saudara bisa teaching, saudara bisa healing, saudara bisa cast out demon. Itu harus saudara lakukan. Jangan panggil Pak Gembala ketika ada orang kerasukan setan. Gunakan kuasamu, ya. Gunakan kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam hidupmu. Gak usah tunggu-tunggu waktu lagi, saudara. Ada waktu itu saudara orang mau bunuh diri, saudara, ya. Perlu 2 jam untuk kesini, hanya untuk melapor, saudara, gitu ya. Seandainya saudara tidak tolong saja, kemudian tolong saja bawa ke rumah sakit, lah sudah, gitu kan, ya. Nah, ini juga demikian. Kalau ada orang kerasukan setan, gak usah 2 jam saudara dari Bantul ke sini hanya untuk panggil saya. Demonstrasikan kuasa Allah. Amin. Nah, jadi kita konstruksikan orang-orang yang penuh kuasa. Sudah dikasih tanda-tanda orang percaya mengusir setan demi namaku, ya toh? Menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Ya, saudara harus tahu itu, ya. Itu ayat yang selalu kita baca 4 minggu ini, ya. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, preaching, ya, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah mereka akan mengusir setan demi namaku. Kenapa kok dikasih yang pertama adalah mengusir setan demi namaku? Karena itu yang tidak dimiliki orang lain di luar Tuhan Yesus. Saya pastikan itu, saudara, ya. Saya memastikan ini, saudara, bahwa tidak ada kuasa, ya, yang sanggup mengusir setan selain kuasa nama Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa praktekkan, saudara, ya. Saudara bisa buktikan sendiri, saudara. Tapi kemudian saudara jangan kemudian cari-cari kuasa kegelapan. Saudara bikin arena untuk bertanding dengan kuasa kegelapan. Tidak usah, saudara. Dia itu menipu. Dia itu akan selalu cari cara yang halus hanya untuk menjatuhkan saya dan saudara. Kalau dia ada, maka saudara harus usir segera. Jangan mau mengalami
kerasukan daripada kuasa setan. Nah, ini satu lagi saudara, bahwa bukti bahwa kita diberi kuasa. Matius 10 ayat 1, saudara harus ingat ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala sakit, penyakit, dan segala kelemahan. Ternyata sakit, penyakit, dan kelemahan disebabkan juga karena kuasa roh-roh jahat. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus concern akan ini. Tuhan Yesus sangat menekankan ini, bahwa aku memberi engkau kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, ya, untuk melenyapkan semua sakit penyakit. Jadi kuncinya adalah bahwa saudara harus sadar bahwa kita punya kuasa itu. Makanya tengking dalam nama Yesus. Ada gereja-gereja yang gak percaya saudara, itu urusan mereka. Tapi kita percaya, kita diberi otoritas untuk mengusir setan. Ada, saya pernah dengar satu pernyataan seorang pemimpin gereja. Udahlah, jangan main-main sama iblis. Wah, kita ini dipanggil sebagai petarung untuk melenyapkan kuasa kegelapan. Kenapa kok jangan main-main sama iblis, saudara? Ya, artinya dia merasa takut sama iblis. Nanti kamu akan celaka, iya toh? Nyatanya akhirnya dia mati toh, gitu kan? Aduh Tuhan, gitu ya. Ini nih, kita ini hamba Tuhan, kita ini orang-orang yang dipakai Tuhan, diberi kuasa. Kenapa tidak pakai kuasa itu, malah kita takut? Tidak saudara, kita orang yang harus mengusir kuasa kegelapan dimanapun. Tengking dalam nama Yesus, percaya nama itu berkuasa. Kalau saudara takut, saudara katakan dalam nama Yesus, ya. Gak usah takut-takut lagi saudara, percaya bahwa kuasa itu ada, berkuasa buat setiap kita. Nah, otoritas itu ada di mana sih? Ini saya mau kasih tahu saudara satu rahasia. Seperti Yesus lakukan, otoritas itu ada dalam perkataan. Ya, apa yang Yesus lakukan ketika dia memberhentikan badai topang? Dia hanya berkata, menghardik saudara, diam. Semua, bahkan bukan hanya murid-murid, angin ribut pun takut saudara. Otoritasnya luar biasa. Jadi bangkit, sembuh. Itu berarti ada otoritas dalam perkataan. Kamu harus sadar semua bahwa mulut kita penuh kuasa. Amen. Bahkan mengusir setan pun. Gak usah pakai jurus-jurus, gak usah pakai kemenyan, gak usah pakai apa lagi saudara, ya, gak usah pakai ritual. Mandi 7 kembang, 7 mata air harus disediakan, air harus suci, diciprat-cipratkan. Tidak usah saudara, otoritas itu ada dalam perkataan. Jadi kamu cukup usir. Dalam nama Yesus, diam. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, pergi. Nah itu saudara, ya. Jadi satu rahasia nih ya, saudara kemudian bingung gimana cara di YouTube, cara mengusir setan, gitu kan. Versi A, versi B, versi C, saudara bisa temukan loh saudara. Cara mengusir setan, macam-macam saudara. Ada yang pakai cabai rawit, ditusuk-tusuk, kemudian ditaruh di pinggir kamar tidur. Itu saya lakukan dulu, istri saya dulu. Zaman dulu sebelum bertobat. Ketika kami di kamar sebelah ini saudara, katanya kamarnya angker. Zaman dulu belum bertobat ya. Ini catat baik-baik ini ya. Nanti dikira pendeta sesat gitu. Kami gunakan cabai merah, ada 5, bawang merah, bawang putih, ditusuk. Itulah bumbu sayur lodeh gitu kan. Ditusuk pakai lidi, ditaruh di ujung-ujung tempat tidur. Waktu itu anak saya Beta itu baru lahir, supaya dia nggak nangis terus, supaya tidak diganggu kuasa kegelapan gitu. Lah mengusir setan memang takut sama cabai gitu ya. Emang dia makan cabai atau apa gitu ya? Enggak saudara, makanya otoritas itu ada dalam perkataan saudara. Usir dalam nama Yesus. Gak perlu cabai, gak perlu kemenyan, gak perlu apa-apa gitu ya. Kita memiliki otoritas di dalam perkataan kita. Nah kekasih hati Tuhan, oleh karena itu saudara, kita harus memiliki kesadaran bahwa ada otoritas di dalam diri kita. Dan jangan buka pintu buat iblis ya. Itu kuncinya. Usir dan tutup pintu. Apa saudara? Usir dan tutup pintu.
maka kuasa kegelapan tidak akan datang pada hidup kita. Dia pilih hati kita, saudara. Dia pilih diri kita, sebab bait suci mau dirusak. Tubuh kita adalah bait suci Allah. Maka kenapa dia datang? Dia mau merusak kita. Nah, kekasih hati Tuhan, pintu yang membuat setan bisa masuk adalah, yang pertama adalah pintu dosa. Dosa, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Sekecil apapun menurut saudara, itu bisa membuat iblis menguasai. Ya, pintu pertama pintu dosa. Pintu kedua pintu penyembahan berhala. Ya, kita ini masih kental ya. Secara mungkin saudara, ada yang bikin sesajen, bikin apa, masih ada kok saya temukan saudara. Ya, apalagi kalau orang-orang yang masih, gak usah jauh-jauh. Baru kemarin saya lihat status salah satu rekan usaha saya saudara. Dia bangun rumah di Gamping saudara. Orangnya keren, namanya berbau barat-baratan gitu ya. Tapi yang dia lakukan itu dia pertunjukan. Dia bikin namanya tumpeng, nasi tumpeng, ingkung, terus apa gitu. Di jalanan, di komplek rumahnya yang baru dia bangun, dia lakukan persembahan. Persembahan kepada siapa sih sebenarnya? Memangnya Tuhan pengen makan nasi kuning gitu kan? Nasi uduk gitu kan? Sorry saudara, dulu pun saya melakukan, tapi saya sudah bertobat karena saya tahu kebenaran yang memerdekakan. Ya. Makanya hari ini masih banyak orang yang mengalami kebutaan. Mereka masih gunakan itu. Kenapa? Itu artinya mereka takut akan kuasa kegelapan. Kita nggak boleh takut. Masih pada pakai baik begitu-gitu. Kalau saudara di atas, kalau kita bangun gunungan itu kuda-kuda itu yang dilakukan, ini untuk budaya Jawa ya, itu pakai jarum emas atau paku emas. Kita beli waktu itu berapa gram itu untuk bangun rumah di Lempong Sari, dipakukan, gitu kan. Terus digulung mori itu apa? Untuk bungkus mayat itu. Nah, di situ saudara, itu dilakukan untuk persembahan. Itu dosa saudara. Itu membuat yang namanya iblis bisa masuk menguasai kita. Maka bisa kita lakukan adalah doakan saudara, perkatakan keluar dalam nama Yesus. Ya. Minta ampunan kalau kamu pernah melakukannya. Ya. Minta ampunan. Nah, kekasih hati Tuhan yang ketiga adalah pintu perdukunan. Siapa yang pernah kedukun? 1, ada 2, 3. Buset. Masih sudah ke sana? Sekarang jadi dukun titik nomor. Jangan dukun. Nah, itu pintu saudara. Kalau saudara pernah melakukan, harus minta ampun. Ya, karena kalau sudah pintu terbuka, itu akan masuk dan dia nggak akan pernah mau keluar kalau tidak diusir. Jangan biarkan saudara, jangan biarkan pintu itu terbuka. Minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan kuasa itu menguasai kita. Saudara mungkin tidak akan pernah merasa bahwa kuasa itu ada di dalam dirimu. Nah, hari ini mau saya tawarkan saudara ya, orang-orang di luar sana yang menghubungi saya. Ini imbas daripada kegerakan Kongsto saudara yang di Bali itu saudara ya. Jadi banyak orang menghubungi saya untuk didoakan pelepasan. Saya nggak kenal siapa gitu, tiba-tiba WA saya, nomor dapat dari mana nggak tahu gitu ya, untuk pelayanan pelepasan. Itu artinya genderang perang sedang dilepaskan ya. Makanya saudara bergerak dalam dimensi ini, mengusir setan. Kalau saudara pernah terikat akan kuasa ini, segera minta untuk dilepaskan ya, karena jangan sampai nanti menyusup sampai tulang sumsummu gitu ya. Artinya bahwa mendarah daging di dalam kehidupan. Kemudian yang keempat adalah pintu kemarahan. Orang yang suka marah-marah itu, marah boleh, marah nggak dilarang, tapi marah pada tempatnya gitu ya. Tuhan Yesus pun marah ya kan, di bait suci dijadikan jualan-jualan itu dia marah. Tapi kalau kita tiap hari marah, asal ketemu marah, nah itu yang perlu dipertanyakan. Kamu namanya orang pemarah, itu berarti dirimu dikuasai oleh kuasa iblis saudara. Kemudian dendam, ketidakmauan mengampuni, itu juga penting saudara ya. Kalau masih ada dendam,
itu bisa membuat iblis punya hak di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Bawaannya sial terus, bawaannya apes terus, bawaannya saudara tidak ada kebahagiaan, sukacita. Usaha apapun itu bisa yang namanya kemudian tertutup kalau ada yang namanya ketidakmauan untuk mengampuni. Yang keenam saudara adalah sebuah pintu yang banyak dilakukan anak-anak muda hari ini. Alkohol, pornografi, seks bebas, itu menjadi pintu yang menyebabkan kalau saudara terlibat di situ, saudara minta ampunan dan bertobat sungguh-sungguh. Karena itu akan menguasai, lambat laun itu akan menghancurkan hidupmu. Iblis itu cara kerjanya itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Kalau yang lambat itu pelan-pelan gitu ya. Saudara terbuai, oh nggak apa-apa. Lama-lama saudara langsung terikat dan mati ya. Nah, itu berbahaya. Yang terakhir saudara adalah lidah dusta, berbahaya. Kalau kita suka berdusta, suka bohong, bohong itu nggak ada bohong besar, nggak ada bohong kecil, ya. Di dalam kekristenan itu tetap dosa, ya. Makanya jangan mau terikat. Ketika saudara berbohong satu, itu akan menyebabkan kebohongan lainnya, ya. Ingat itu satu prinsip, kebohongan satu akan melahirkan kebohongan yang lain, oke? Nah, tutup semua pintu. Jangan sampai pintu itu terbuka sedikit pun. Kalau saudara pintu ini saya buka, ya, kemudian mau ditutup tapi masih terbuka sedikit, nggak bakal bisa dikunci. Ya, ini misalnya dibuka sedikit, kuncinya nggak akan bisa masuk, gitu kan? Krek nggak bakal bisa. Akan terbuka sedikit. Makanya jangan berkompromi. Nggak ada celah sedikit pun untuk iblis bisa masuk. Tutup pintumu dan usir kuasa itu. Ya, maka hidup kita akan mengalami kebebasan. Nah, saya percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Entah itu masa lalu, entah itu masa sekarang, entah itu sesuatu itu Roh Kudus yang bekerja, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kuasa ini, bahwa di dalam kita harus bersih dari segala kuasa setan. Karena itu yang mempengaruhi kamu tidak bisa menerima berkat Allah. Hatimu dikuasai oleh iblis sehingga kita tidak bisa menerima yang namanya kebaikan Tuhan. Jangan biarkan rumahmu, tubuhmu, hidupmu dikuasai oleh kuasa setan. Tapi biarkan rumah hidup kita bersih oleh kuasa setan. Caranya usir dan tutup pintu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini. Kami tahu Tuhan, ini sebuah firman yang menghujam kepada kami. Dan kami tahu hari ini Tuhan, ada kuasa yang diberikan atas setiap kami untuk mengusir kuasa kegelapan. Hari ini aku perkatakan, kalau ada orang-orang yang terikat, siapapun engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, ada gejolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perkatakan, aku menggali kapak peperangan atasmu. Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kepada kuasa kegelapan yang menguasai hidup setiap anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Yesus. Tidak ada waktu lagi. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu hari ini ada roh-roh yang bersembunyi, ada yang ngumpet hari ini, yang seolah-olah bahwa itu baik, bahwa itu nggak apa-apa, itu biasa, orang lain melakukan. Tapi itu adalah pintu untuk iblis tetap ada di dalam hidupmu. Hari ini dimanapun engkau berada, siapapun engkau orang, aku perkatakan, di dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Aku tidak mau tahu siapa engkau. Di dalam nama Yesus, dibebaskan. Di dalam nama Yesus, setan keluar dalam nama Yesus. Dan hari ini akan timbul kesaksian besar bahwa ada jiwa-jiwa yang dibebaskan dan hidupnya mengalami cawan kuasa Tuhan. Terima kasih.